Gracia dari mahasiswa Universitas Katolik Musikalitas Program Studi Ilmu Keperawatan. Jadi hari ini aku akan menjelaskan mengenai tendensi sentral. Nah, yang kemarin kan tentang biostatistik. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang tendensi sentral, lalu variasi, dan yang terakhir adalah letak posisi. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan mengenai tendensi sentral. Jadi tendensi sentral ini adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tinggi yang menetapkan pusat dari distribusinya. Lalu tujuan dari tendensi sentral ini adalah untuk menentukan skor single yang paling khusus atau yang paling representatif dalam kelompok. Lalu tendensi sentral ini ada 3 metode dalam pengukuran tendensi sentral. Yang pertama ada mean, median, dan modus. Mean biasanya diketahui sebagai ilmu hitungan rata-rata. Nah, rata-rata untuk populasi identifikasi dalam huruf Yunani disebut mu, dan rata-rata untuk sampel adalah M atau X. Lalu selanjutnya adalah mean. Mean yakni skor yang membagi distribusi menjadi 2. Lalu ada modus atau mode, adalah skor atau kategori yang paling besar dari frekuensi. Nah, itu dari tendensi ya. Selanjutnya adalah variasi. Variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpanan rata-rata data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Nah, variasi ini terbagi menjadi 3, yaitu nilai jarak, rata-rata simpangan, dan ada simpan baku. Jadi di sini akan menjelaskan tentang nilai jarak atau range. Nah, nilai jarak ini adalah jika suatu himpunan data disusun dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu ada rata-rata simpangan atau mean deviation. Rata-rata simpangan ini adalah rata-rata hitungan dari nilai absolut simpangan yang dirumuskan. Lalu simpangan baku atau standard deviation adalah merupakan akar kuadrat dari positif dari varians. Nah, begitu dari variasi. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran posisi. Nah, ukuran posisi ini adalah ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Lalu ukuran posisi ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, dan terakhir adalah persentil. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 yang sama, yaitu masing-masing mempunyai nilai 25%, di mana titik tersebut pembagiannya yaitu Q1, Q2, Q3 disebut dengan kuartil I1. Lalu ada desil. Desil adalah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi yang membagi menjadi 10 bagian yang sama banyaknya, sama besarnya, yaitu masing-masing punya nilai 10%. Lalu yang terakhir adalah persentil. Persentil ini adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 100 bagian sama besarnya 100 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing mempunyai 1%. Nah, begitu teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud dengan yang pertama tadi tendensi sentral, lalu variasi, dan
ukuran posisi. Nah, semoga yang aku jelaskan tadi itu bermanfaat ya. Maaf ada salah-salah kata ataupun pengucapan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.